Salam sehat, salam jumpa saudara, sukacita bisa melayani saudara dalam seri yang satu ini dengan topik yang baru, seri pertama, yaitu topiknya bernubuat. Kenapa saya mengambil topik ini, saudara? Kami gereja pernah mengundang seorang hamba Tuhan dari Afrika dan berkhotbah pada hari raya hari Minggu. Dan memang dia berbicara tentang bernubuat sebab hamba Tuhan ini punya karunia untuk bernubuat. Sebelumnya saya sudah pernah jumpa dengan hamba Tuhan. Waktu itu kami berjumpa di Gandaria City Mall, dan saat itu saya dinubuatkan oleh hamba Tuhan ini bahwa nanti dalam 3 bulan ke depan saya akan mendirikan gereja. Dan juga ada banyak hal yang disampaikan, saya katakan amin. Nah, berjalan waktu saudara, di gereja lama saya sebagai wakil gembala. Dan saya menemukan situasi yang tidak nyaman karena sudah berbeda visi untuk menangani jemaat. Akhirnya saya tidak bisa melayani bersama gembala lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari gereja lama. Jadi saya membuat surat tanggal 18 Juni waktu itu untuk menyatakan saya keluar resmi dari gereja lama dan mengundurkan diri sebagai wakil gembala. Kemudian setelah itu saya berpikir, wah ini benar-benar terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan ini benar-benar terjadi. Begitu luar biasa proses Tuhan, saudara. Sehingga saya harus meninggalkan gereja lama. Itu satu permulaan yang pasti, saudara. Bahwa saya kemudian hari setelah 18 Juni itu saya membuat persekutuan, namanya Persekutuan Misi Kabar Baik, dan berjalan dengan lancar semuanya. Semakin hari semakin bertambah jemaat. Akhirnya sembari itu saya mengajukan untuk pengajuan ke sinode gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, karena memang saya di sana sebagai pendeta misi. Selama ini saya mengalami keluar daerah ke Kalimantan, Kupang, Palu, ke tempat di kampung, di Manado juga, ya, di Bali, Sumba. Semuanya saya menggunakan pendeta dari GPKI. Ya, jadi pendeta dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, karena saya sebagai pendeta misi di sana. Akhirnya saya mengajukan surat untuk masuk dalam sinode itu Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia, dan saya di ACC dengan nama Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Sidang jemaatnya adalah Misi Kabar Baik. Dan kemudian tanggal 2 saya mulai persekutuan, tanggal 23 bulan 7. Jadi tanggal 2 bulan 7 saya mulai ibadah persekutuannya. Kemudian tanggal 23 bulan 7 tahun 2003, artinya 230723 itu angka yang manis sekali, saudara. Akhirnya saya diteguhkan sebagai gembala sidang dan juga peneguhan sidangnya sendiri Gereja Persekutuan Alkitab Kristen Indonesia. Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Misi Kabar Baik. Nah, sampai saat ini, saudara. Jadi apa yang terjadi pada saya gereja adalah karena nubuatan dari hamba Tuhan yang melayani ini, saudara. Dan pada hari Minggu itu kami dilayani oleh hamba Tuhan, ada berapa jemaat, saudara. Sebelum dinubuatin sama hamba Tuhan ini, dia berbicara tentang keadaan jemaatnya, keadaan pribadi itu. Dan memang persis sama, saudara. Apa yang dia alami oleh pribadi itu persis sama
apa yang disampaikan, lalu dia berkata-kata bernubuat buat mereka. Jadi mereka diteguhkan, saudara. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, saudara, untuk terus di dalam Tuhan, untuk berjalan terus di dalam Tuhan, saudara. Jadi luar biasa memang kalau kita mendengar ada hamba Tuhan yang bernubuat, saudara, kita jangan masa bodoh, kita jangan apatis, karena itu bagian dari karunia yang ada di Alkitab. Malah kalau bernubuat itu, saudara, dia memperkatakan perkataan Tuhan. Sekali lagi, dia memperkatakan perkataan Tuhan, dan itu dengan bahasa manusia bisa dimengerti. Perkataannya itu dari Tuhan, dan dia sampaikan atas dorongan Roh Kudus. Dan kalau memang seperti ini, perkataan seperti ini pasti terjadi. Tidak mungkin terjadi, karena Roh Kudus tahu persis, saudara, apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini, karena ini adalah perkataan firman Tuhan dari Allah sendiri, didorong oleh Roh Kudus, maka pasti terjadi. Dan memang kita sudah mendengar ada juga hamba Tuhan yang berkata-kata, bernubuat tetapi tidak terjadi. Berarti ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi itu masalahnya, saudara, dia bernubuat atas kehendaknya sendiri. Dia berkata-kata oleh pikirannya sendiri, saudara. Jadi bukan atas dorongan Roh Kudus, tapi dia berkata-kata atas dorongannya sendiri. Makanya seperti meramal saja, saudara, berkira-kira saja, tapi kalau nubuatan itu pasti ya dan pasti terjadi. Kalau nubuatan dari firman Tuhan, nubuatan dari dorongan Roh Kudus pasti terjadi, saudara. Malu, saudara, kalau kita bernubuat tiba-tiba tidak terjadi, kan? Apalagi didengar di dunia maya seluas mungkin. Malu, saudara, kalau kita bisa dikatakan nabi palsu seperti itu, karena memang di Alkitab banyak nabi palsu, saudara. Pada saat misalnya bangsa Israel berperang, lalu ada nabi palsu yang berkata, serang, pasti kamu menang. Maju, pasti menang. Ternyata terjadi kekalahan luar biasa, saudara. Karena hanya untuk menyenangkan seorang raja, dia berkata seperti dia berbohong. Dia berkata-kata dari pikirannya sendiri. Coba kalau nabi yang benar, dia berkata pasti kalau memang tidak boleh maju, bilang tidak boleh maju. Kamu pasti kalah, pasti kalah. Akan dikatakan seperti itu yang sebenarnya, karena itu yang disampaikan oleh Roh Kudus pasti benar. Kalau misalnya dikatakan jangan maju, kamu yang kalah, saudara. Karena perkataan kalau nabi yang benar itu selalu mengatakan yang sebenarnya. Nah, ini juga terjadi di zaman kita saat ini. Orang bicara seenaknya dia. Berbicara seakan-akan dia mendengar suara Tuhan. Tetapi luar biasa, saudara, kalau kita membaca 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Haleluya, saudara. Jadi bernubuat itu adalah perkataan-perkataan Allah yang didorong oleh Roh Kudus, saudara. Jadi dia berkata-kata dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti. Dia berkata-kata sebagai atas nama Allah. Sebagai wakil Allah dia berkata-kata. Jadi posisi seorang nabi itu sangat penting, saudara. Karena dia berkata-kata mewakili Allah. Berbicara atas nama Allah. Jadi kalau dia berbicara atas nama Allah lalu bicaranya itu tidak terjadi, wah itu berarti kalau nabi itu bisa dirajam pakai batu, saudara. Dia nabi palsu berarti. Kalau dia berkata-kata tidak terjadi, nabi palsu. Nah ini kalau di Israel itu langsung dirajam pakai batu sampai mati, saudara.
Nah, ada banyak hamba Tuhan, bukan banyak, tapi kita dengar ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, saudara, tetapi tidak terjadi nubuatannya, saudara. Itu memalukan diri sendiri kalau bernubuat seperti itu. Dia membuat berkata-kata atas nama Allah, tapi dia terjadi nabi palsu, saudara. Jadi, saudara, nubuat itu adalah karunia yang paling utama, saudara, dari karunia-karunia yang lain, karena dia berkata-kata dalam bahasa manusia atas nama Allah, dorongan Roh Kudus untuk berbicara tentang hal-hal yang akan datang, saudara. Kalau misalnya ada orang yang tidak beriman, dia datang dan dia bernubuat saat itu dan orang itu dibangun, maka dia akan bertobat, saudara. Jadi posisi bernubuat ini sangat penting karena dia mengatakan hal-hal yang akan diketahui oleh manusia yang dari Allah sendiri. Jadi orang itu bisa diinsafkan oleh karena nubuat ini, saudara. Nah, saudara, jadi nubuat itu sangat penting dalam kehidupan kita bergereja karena itu dipakai untuk membangun jemaat, untuk meneguhkan jemaat supaya dia semakin kuat, saudara, imannya. Nah, memperingatkan jemaat supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Nubuat itu, saudara, nubuatan itu. Jadi pentingnya seorang yang bernubuat itu benar-benar dia adalah menyampaikan hati Tuhan kepada umat, saudara. Nah, ini adalah pendahuluan, saudara. Nanti besok-besok kita akan bicara bagaimana beda nabi di perjanjian lama sama nabi di perjanjian baru. Dua-duanya sama menyampaikan firman Tuhan, tapi ada perbedaan yang signifikan juga, saudara, ya. Jadi mari kita ikutin terus pengajaran ini yang sederhana ini. Hari ini, saat ini hanya pendahuluan saja. Nanti kita akan lebih detail lagi pada seri-seri yang akan datang, saudara. Ini seri yang pertama dari topik bernubuat. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar Tuhan ke depan untuk bernubuat. Selain belajar tentang bernubuat dari firman Tuhan ini, demikian juga belajar dari topik khotbah hari Minggu, saudara, yaitu Tuhan bertabernakel. Terima kasih Bapa. Kami besok akan masuk ke seri yang kedua. Tuhan menolong hamba-Mu supaya dapat menyusun renungan ini buat jemaat-Mu, misi kabar baik, dan buat saudara-saudara yang mau mendengarkan renungan ini. Dan biarlah kami masing-masing boleh dibangun, boleh diteguhkan, boleh bertambah iman, percaya kami Tuhan kepada-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa pada seri yang kedua besok. Amin.